teman-teman, selamat siang kepada Bapak Satriananda, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang sudah kami buat, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Agnes Purutamba, yang kedua Indriana Wahyuni, yang ketiga Berliando Sinaga, yang keempat Aditya Suito, yang kelima M. Julfri Adri, yang keenam Erika Pratiwi, yang ketujuh Ngatini, yang ke-8 Meliana Tambah. Laporan keuangan pemerintahan. Pengertian laporan keuangan pemerintahan adalah merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Pengertian serupa juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. Dari berbagai pengertian di atas dapat peneliti bahwa pada hakikatnya laporan keuangan itu merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan bermacam-macam, baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis laporan keuangan disesuaikan dengan entitas yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada satu entitas tertentu. Seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan negara yang ditandai dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara, tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran disusun dengan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan dicatat pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada saat kas dibayarkan dari rekening kas ke umum daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD diakui pada saat belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan. Yang kedua, neraca. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, neraca disusun dengan basis akrual, artinya pengakuan atau pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dilakukan pada saat hak atau kewajiban muncul, meskipun kasnya belum dibayarkan atau diterima. Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi, yaitu
Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Dengan demikian, total aset harus sesuai dengan total kewajiban dan ekuitas dana. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas harus disusun oleh BUD untuk seluruh transaksi di tingkat Pemda. Laporan arus kas dapat dipandang sebagai laporan yang menjelaskan perubahan posisi kas di neraca sehingga saldo di akhir kas tentu harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau pengungkapan yang memadai tentang 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, penyampaian target undang-undang APBN atau Perda APBD. Berikut kendala dan kehambatan yang dapat dihadapi pencapaian target. 2. Menyajikan ikhtiar pencapaian kinerja keuangan dan tahun pelaporan. 3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk menerapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang keempat, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh penyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dan dalam lembar muka keuangan. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang ditimbulkan sehubung dengan penerapan basis aktual dan pendapatan dan biaya dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak dapat dalam lembar muka laporan keuangan PSAP nomor 4/2010. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan. Mengkui standar berlaku untuk mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan, misalnya PSAP tentang persediaan menghalalkan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. B. Nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi. Pemerintah informasi laporan keuangan sama halnya dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, bahwa informasi lebih fokus pada informasinya yang dihasilkan informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus komplit, lengkap. Artinya, informasi harus diberikan secara lengkap, misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada fakturnya. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan dari ciri-ciri informasi tersebut merupakan salah satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas merujuk pada output sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengambilan keputusan dalam organisasi atau instansi. Menurut Suwardijo 2005, laporan keuangan adalah struktur
dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi, maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dengan informasi tersebut, informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai Suardojo 2005 dalam PP nomor 71 tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan. Keuangan bisa dikatakan relevan apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membutuhkan mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. B. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material. Menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. C. Dapat dibandingkan informasi. Sekilas SAP di pemerintahan Indonesia. Sekilas SAP di pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Kedudukan SAP. A. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan peraturan pemerintah. B. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. 4. Ruang lingkup SAP. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu identifikasi topik untuk menjadi standar. 2. Pembentuk kelompok kerja di dalam KSAP. 3. Riset terbatas oleh kelompok kerja. 4. Penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta adalah motif keuntungannya. Akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif keuntungan, sedangkan akuntansi swasta akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Awalnya, sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan layanan tertentu, sehingga area sektor publik dan pemerintahan menjadi organisasi. Sektor publik terbesar keunikan cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis. Yang pertama, tujuan organisasi dari akuntansi sektor publik yaitu non-profit, sedangkan akuntansi sektor swasta profit motives. Yang kedua, sumber pandangan dari akuntansi sektor publik yaitu pajak retribusi, utang, abliasi, pemerintahan laba, BUMN atau BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya. Sedangkan akuntansi sektor swasta, pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan,
penjualan aktiva, dan pembiayaan eksternal. Yang ketiga, pertanggungjawaban dari akuntansi sektor publik. Pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan parlemen, DPR atau DPRD. Sedangkan akuntansi sektor swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham atau kreditor. Yang keempat, struktur organisasi yang dari akuntansi sektor publik yaitu birokratis dan hierarkis. Sedangkan dari akuntansi sektor swasta, fleksibel atau datar dan sebagainya. Karakteristik dari anggaran akuntansi sektor publik yang pertama terbuka untuk publik, sedangkan untuk akuntansi sektor swasta itu tertutup untuk publik. Yang kelima, selanjutnya sistem akuntansi dari akuntansi sektor publik yaitu cash accounting, sedangkan dari akuntansi sektor swasta yaitu accrual accounting. Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor swasta. Dalam sektor publik, mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Segala keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pimpinan atau pengurus dan anggota. Sedangkan dalam sektor bisnis atau swasta, mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal. Pengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga diputuskan secara individual. Perencanaan dalam sektor publik dan sektor swasta. Dalam sektor publik disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi. Disahkan dengan regulasi publik. Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik. Sedangkan dalam sektor bisnis atau swasta disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut. Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik atau pengelola perusahaan. Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit atau laba yang tinggi, serta meningkatkan kekayaan dan pertumbuhan organisasi. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap apabila yang pertama, konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, yang kedua, dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Biaya perolehan konstruksi swakelola meliputi yang pertama, biaya langsung yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi, yang kedua, biaya yang didistribusikan pada kegiatan konstruksi, yang ketiga, biaya secara khusus yang dibiayakan sehubungan dengan kegiatan konstruksi. Kita lanjutkan ke akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber ekonomi pemerintah. Nah, kewajiban ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang dibayar kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian yang kedua, kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Harga pelunasan utang ini dapat sama, lebih besar, atau lebih kecil dari nilai buku utang. Selisih antara harga perolehan dengan nilai buku disajikan sebagai surplus atau defisit kegiatan non-operasional pada laporan operasional. Kita lanjutkan ke koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Nah, kesalahan ini sering terjadi adalah yang pertama, adanya bukti transaksi yang tidak ditemukan sebelumnya, yang kedua, salah perhitungan aritmatik, yang ketiga, salah penerapan standar, yang keempat, salah penetapan kebijakan akuntansi, yang kelima, salah interpretasi data fakta, yang keenam, kecurangan atau kelalaian. Nah, apabila ada kesalahan, ini pastinya dilakukan koreksi kesalahan dengan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan ini menjadi sesuai.
Tindakan koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan yaitu yang pertama, kesalahan yang tidak berulang ini memerlukan koreksi kesalahan. Yang kedua, kesalahan berulang ini tidak memerlukan koreksi kesalahan, cukup dicatat saja. Nah, kita lanjutkan ke perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, praktek-praktek yang dipakai oleh entitas pelapor dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Baiklah, saya Meliana Tamba akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan konsolidasian. Yang pertama, laporan keuangan dan entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun entitas akuntansi. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, dan yang kedua laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan suatu entitas akuntansi disampaikan secara berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dan pada akhirnya digabungkan menjadi laporan keuangan konsolidasian entitas pelaporan. BLU dapat dikategorikan sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan. Berbentuk adalah badan yang mengelola kekayaan negara. BLU menyusun laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, dan yang kedua laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat neraca, dan kelima catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan entitas pelaporan. Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi. Entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melaporkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Karakteristik pelaporan adalah yang pertama, dibiayai oleh anggaran pemerintah atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Dan yang kedua, dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dipimpin oleh pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat. Yang keempat, dibuat pertanggungjawaban kepada wakil rakyat. Laporan keuangan entitas pelaporan yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, catatan atas laporan keuangan. Pada entitas pelaporan dimungkinkan terdapat fungsi pembendaharaan umum. Fungsi pembendaharaan umum tersebut menyusun laporan keuangan meliputi yang pertama laporan perubahan SAL, yang kedua laporan arus kas. Konsolidasi laporan keuangan dilakukan pada tingkat entitas pelaporan. Semua laporan disusun oleh entitas akuntansi BLU dan fungsi pembendaharaan umum dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan laporan keuangan entitas tunggal.